Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wanita-wanita teladan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Badai pasti berlalu. Keluarga bahagia bukan berarti tanpa problem dan masalah, tetapi keluarga yang mampu menangani problem dengan arif dan bijaksana serta tidak tergesa-gesa. Dalam perjalanan pulang setelah perang Bani Mustalik, Rasulullah SAW dan pasukannya beristirahat di sebuah tempat. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha yang ikut serta dalam perjalanan tersebut keluar untuk buang hajat. Ketika akan kembali, kalung yang dia pinjam dari saudaranya ternyata terjatuh. Akhirnya dia kembali ke tempat semula untuk mencarinya. Pada saat itu, rombongan kaum muslimin berangkat meneruskan perjalanan pulang ke Madinah. Orang-orang yang mengangkat haudaj. Haudaj adalah tandu tertutup yang diletakkan di atas onta. Biasa digunakan sebagai tempat kaum wanita dalam perjalanan pada masa lalu. Aisyah tidak menyangka bahwa dia tidak ada di dalamnya, karena yang mengangkatnya banyak, sehingga ringannya haudaj itu tidak terasa oleh mereka. Di samping Aisyah masih muda dan tubuhnya kurus. Maka ketika Aisyah kembali setelah menemukan kalung tersebut, didapatinya tempat semula telah kosong, tidak ada seorang pun. Akhirnya dia duduk di bawah sebuah pohon dengan harapan mereka akan kembali apabila menyadari bahwa dia tertinggal. Saat menunggu itulah dia tertidur. Pada saat itulah datang seorang sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal yang tertinggal dari rombongan kaum muslimin. Dia sangat terkejut ketika didapatinya Aisyah, istri Rasulullah SAW, seorang diri. Dia langsung berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasulullah." Aisyah terbangun, kemudian tanpa keduanya berkata sepatah pun, Sofwan menundukkan hewan tunggangannya untuk dikendarai Aisyah. Lalu dituntunnya hewan yang ditunggangi Aisyah tersebut hingga tiba di Madinah di siang hari. Kejadian tersebut segera menjadi buah bibir penduduk Madinah dengan berbagai macam komentar. Hal itu dimanfaatkan oleh tokoh munafik dengan menyebarkan berita-berita dusta bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan selingkuh. Akhirnya tersebarlah berita dusta tersebut di seantero Madinah. Bahkan ada sejumlah kaum muslimin yang juga termakan oleh fitnah tersebut. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW terdiam, tak berbicara. Beliau segera mengumpulkan para sahabatnya dan meminta pendapat mereka. Ali bin Abi Thalib secara kiasan menyarankan agar Rasulullah SAW menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Sementara Usamah dan lainnya justru mengusulkan agar Rasulullah SAW tetap mempertahankannya dan jangan terpengaruh fitnah dari musuh. Adapun Aisyah, dia menderita sakit selama sebulan sejak kepulangannya, sehingga tidak mengetahui berita-berita yang telah tersebar di tengah masyarakat. Hanya saja dia tidak merasakan kelembutan Rasulullah SAW yang dahulu sering dia rasakan manakala menderita sakit. Sehingga kemudian Ummu Mistah memberitakan hal yang sebenarnya.
Seketika itu juga Aisyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mohon izin untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Aisyah tak kuasa menahan nangisnya. 2 malam dia terus menangis dan matanya tidak bisa terpejam. Namun akhirnya badai itu pun berlalu, karena kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bebas dari tuduhan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Surat An-Nur. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa mereka bohong. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Betapa gembiranya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tersebut. Beliau pun segera mengabarkan kepada Aisyah. Kisah ini dalam sejarah dikenal dengan istilah hadisul ifki, berita dusta.